Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi teman-teman cerita bagaimana perasaan kita ketika kita bertamu di rumahnya orang. Sudah barang tentu kita harus menjaga tata krama agar kita tidak dicap oleh tuan rumah itu orang yang sembarangan, orang yang gampangan, ataupun orang yang istilahnya kita menjaga etika dari si pemilik rumah tersebut. Nah, itu tentu saja sama ketika kita berkunjung ke channelnya orang, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana etika kita ketika berkunjung ke channelnya orang. Ketika kita berkunjung ke channelnya orang, sudah barang tentu kita tidak mau dianggap spam oleh orang tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita agar kita tidak menjadi spam di channelnya orang, teman-teman? Nah, tentunya kita harus menonton sampai full. Bukan cuma satu video, 2-3 video sebisa mungkin. Karena tujuan kita, selain kita berkunjung, kita mendukung teman-teman. Ya toh? Kita mendukung channel itu agar bisa berkembang. Nah, dukungan kita itu akan dianggap oleh sistem YouTube pun konten yang kita kunjungi itu menarik, teman-teman. Karena di samping kita menonton sampai full, kita bahkan mengklik sampai 3 video sekalipun. Berarti sistem YouTube itu membaca bahwa video tersebut sangat menarik dan membuat penonton akan betah menonton video tersebut. Nah, ini berbicara terlepas dari isi video itu berbobot ataupun tidak. Karena tujuan kita untuk mendukung, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita menonton, teman-teman, ada beberapa yang harus kita jalani, yaitu menekan like, komen, dan juga subscribe. Nah, like itu sesuatu yang sepele, tapi sangat berpengaruh di channel orang di video orang yang kita kunjungi. Itu tandanya kita menyukai video tersebut. Tetapi komentar dan juga subscribe ini yang sangat rawan, teman-teman, dan yang seringkali menyebabkan spam di channelnya orang ini ada di komentar dan juga subscribe. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengefektifkan subscribe dan komentar kita agar tidak dicap spam oleh YouTube, oleh satpamnya YouTube? Nah, tentunya sesuatu yang wajar, bukan yang berlebihan. Nah, bicara sesuatu yang kewajaran, itu tentu sesuatu yang tidak dibuat-buat, teman-teman. Itu berbicara kewajaran. Contoh kasusnya ketika kita suka dengan video orang, ini harus kita realkan, teman-teman, agar supaya sistem YouTube itu akan membaca ini kita berkunjung ini bukan cuman istilahnya acting doang ataupun acting saja, teman-teman. Jadi betul-betul kita harus dibaca oleh sistem YouTube itu menyukai video tersebut dan apresiasi kita terhadap channel itu dengan cara menekan subscribe, teman-teman, membunyikan tanda lonceng. Nah, sekarang di tempat yang mana, di waktu yang mana kita harus menempatkan itu dan bagaimana? Nah, ini harus kita bahas bersama, teman-teman. Selain saya berbagi kepada teman-teman, agar supaya teman-teman juga bisa memberikan saran kepada saya agar supaya kita sama-sama berjuang dan melangkah bersama.
Nah, di pengalaman saya banyak mendukung teman-teman YouTuber pemula yang secara berlebihan, saking berapi-apinya. Dan ini saya harap tidak eh, akan terjadi kepada teman-teman yang baru membuat channel. Masalah saya kemarin, saya baru dapat pemecahannya setelah melihat salah satu videonya Bang Blian tutorial, yang mana kita tidak bisa mensubscribe berturut-turut sampai lebih dari 5 kali. Dan itu sempat saya praktekkan teman-teman. Karena dasar saya hanya menonton 3 video, subscribe, menonton 3 video, subscribe, menonton 3 video, subscribe. Ternyata masih spam juga teman-teman, karena itu sesuatu yang tidak wajar. Nah sekarang pola saya rubah. Saya menonton dulu, kemudian saya like, komentar, kemudian kalau misalnya masih punya waktu, saya nonton lagi tanpa mensubscribe dulu. Nanti kemudian akan ada notifikasi yang berhubungan dengan komentar saya di video tersebut, baru saya nonton kembali dan kemudian saya subscribe. Dan alhamdulillah subscribe-nya 2-3 hari kemarin ini belum ada yang hilang teman-teman. Yang kemarin-kemarin itu teman-teman masuk 5, hilang 8. Jadi banyak minusnya. Nah di sini komentar yang harus kita hindari ialah komentar-komentar kalimat berulang teman-teman. Dan kalimat berulang ini sudah pasti kita tidak asing lagi dengan kalimat yang berbunyi hadir bang, menyimak bang, sukses selalu. Dan itu tidak menjadi masalah kalau kita hanya berikan kepada satu orang teman-teman. Tetapi ini sudah sesuatu yang berulang dan makanya itu yang dianggap sudah tidak wajar dan dianggap spam teman-teman. Begitu juga yang subscribe. Subscribe-nya berarti kita mendukung channel tersebut. Nah, bentuk dukungan kita terhadap channel tersebut akan terlihat kembali ketika notifikasi yang berhubungan dengan channel tersebut masuk ke beranda atau notifikasi kita, maka harus kita tinjau kembali sebagai bentuk apresiasi kita kepada channel tersebut, karena kita sudah berlangganan dan kita sudah dibaca oleh YouTube menyukai video-video yang kita tonton tersebut. Otomatis kita harus menonton juga notifikasi yang baru masuk yang berhubungan dengan channel tersebut. Jadi barangkali itu mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga kasus atau permasalahan saya yang kemarin-kemarin tidak akan terjadi lagi kepada teman-teman yang baru memulai channelnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai full. Nantikan video saya yang selanjutnya, dan teman-teman yang masih membangun, saya doakan channel teman-teman akan cepat berkembang dan dijauhi dari masalah-masalah yang saya alami. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.